Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqimina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis sebagaimana biasanya. Pada pembahasan kita, pembahasan matan Safinatul An-Najah, matan dalam atau kitab yang ringkas dalam masalah fikih perspektif mazhab Syafi'i. Dan sebagaimana pembahasan kita yang terakhir, masih pembahasan muqaddimah daripada kitab Safinatul Najah ini, masih pembahasan tentang akidah, di mana di awal kitab Safinatul Najah oleh penulis diawali dengan pembahasan rukun Islam dan rukun iman. Dan pada pertemuan yang terakhir, pembahasan kita masih pembahasan tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah, di mana telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, atau mengimani wujudullah, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, mewujud, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam zatnya, kemudian sifatnya, dan dalam af'alnya atau perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa zatnya, kemudian sifatnya, dan perbuatannya. Dan kita katakan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana zat-zat yang kita kenal berupa materi, yang terdiri dari partikel-partikel, yang terdiri dari molekul dan seterusnya. Dan kita katakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya sempurna. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat an-naqs, sifat kekurangan. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam af'alnya, dalam perbuatannya. Maka inilah yang dimaksud dengan al-imanu billah. Dan yang terakhir kita sebutkan bahwa di antara al-imanu billah adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Berkaitan dengan perkara syirik ini,
kita pekan lalu memberikan pengantar, ya. Karena kita akan masuk dalam pembahasan syirik. Dan sebelum masuk ke pembahasan syirik, pekan lalu saya sudah berikan pengantar berkaitan dengan hukum, di mana hukum terbagi menjadi 3. Masih ingat? Ya. Yang pertama ada namanya hukum syar'i. Yang kedua ada namanya hukum adat atau hukum kebiasaan. Dan yang ketiga ada namanya hukum akal. Ya. Masih ingat pembagiannya masing-masing? Ya. Hukum syar'i terbagi menjadi 5, ya. Sebetulnya hukum syar'i ini, bos sekalian, kalau antum mau rinci lagi, ya, atau secara umum yang kita telah sebutkan ada 5. Yang pertama adalah wajib, kemudian yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah mubah. Ya, adalah mubah. Ini perlu juga untuk mengetahui hukum syar'i ini, karena kita akan masuk dalam pembahasan fikih, dan ini akan kita bahas dalam pembahasan fikih, sangat erat kaitannya dalam pembahasan fikih. Ya, 5 tingkatan hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syar'i. Ya, hukum syar'i. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah mubah. Wajib dan sunnah itu sama-sama perintah, ya. Wajib dan sunnah sama-sama perintah. Haram dan makruh sama-sama larangan. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Untuk perintah ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Begitu juga dengan larangan, ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Untuk perintah yang ditekankan itulah namanya wajib. Yang tidak ditekankan namanya apa? Sunnah. Larangan yang ditekankan namanya apa? Haram. Yang tidak ditekankan namanya makruh. Namanya makruh. Dan yang kelima adalah bebas memilih antara melakukan atau tidak. Itulah yang dinamakan apa? Mubah. Paham? Ya. Maka yang wajib jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Yang sunnah dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Sunnah, ya, tidak mendapat dosa kalau ditinggalkan. Wajib, kalau larangannya itu adalah haram, maka dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Ditinggalkan mendapat pahala. Kalau makruh, ya, dilakukan tidak mendapat dosa. Berdosa? Makruh? Tidak. Tapi kalau ditinggalkan akan mendapat pahala. Ya. Paham?
Adapun mubah bebas, mau memilih antara melakukan atau tidak. Bahkan perkara-perkara mubah kalau diniatkan sebagai ketaatan bisa menjadi sunnah. Artinya bisa mendapat ganjaran pahala, itu maksud saya. Ya. Perkara-perkara yang mubah jika dilakukan dan niatnya adalah niat ibadah, misalnya apa? Tidur. Dia tidur siang misalnya. Hukumnya apa tidur? Mubah. Tapi kalau dia niatkan agar memudahkan dia bangun di tengah malam untuk sholat, maka tidurnya tadi menjadi ibadah. Dari perkara yang biasa maka menjadi ibadah. Paham? Hukum yang kedua, ikhwas sekalian, setelah hukum syar'i kemarin adalah hukum adi. Masih ingat kan hukum adi? Hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Apakah ada atau tidak ada. Nah, maka terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4. Hubungan antara ada dan ada. Kemudian yang kedua, hubungan antara tidak ada dan tidak ada. Kemudian yang ketiga, hubungan antara ada dan tidak ada. Kemudian yang keempat adalah hubungan tidak ada dan ada. Ya. Kalau sekedar disebutkan bingung. Tapi kalau disebutkan contohnya, insya Allah paham. Ya. Kemarin kita kasih contoh antara makan dan kenyang. Ya. Ada makan, ada kenyang. Ada tidak makan, ada tidak kenyang. Ada makan, ada apa? Ada makan, ada tidak lapar. Ya. Kemudian ada lapar dengan tidak makan. Nah. Baik, itu berkaitan dengan hukum adi, hukum kebiasaan. Ya, hukum kebiasaan. Sedangkan yang ketiga adalah hukum akal. Kemarin kan, hukum akal. Hukum akal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga apa? Mungkin atau jawaz. Ya, artinya bisa terjadi. Wajib artinya harus terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Kemudian mustahil artinya ya tidak mungkin terjadi ya, secara akal. Dan yang ketiga mungkin artinya bisa terjadi, bisa tidak. Contoh daripada wajib adalah kemarin apa contohnya? Yang wajib keberadaan Allah, ya, wujudullah itu adalah wajib. Secara akal sehat ya pasti akan mengatakan Allah itu ada. Ya, alam semesta ini adalah diciptakan. Ya, alam semesta ini adalah diadakan, dan segala sesuatu yang diadakan itu berarti adalah ya, segala sesuatu yang berubah itu pasti ada yang mengadakan. Alam ini adalah, kan alam semesta ini terus mengalami perubahan, ya, terus mengalami perubahan. Nah, segala sesuatu yang mengalami perubahan pasti adalah sesuatu yang berangkat dari ketiadaan, dan semua yang sifatnya tidak ada kemudian menjadi ada pasti
ada yang mengadakan. Itu secara logika. Ya. HP ini, ikhwas sekalian, HP ini berangkat dari ketiadaan atau memang sudah pasti ada? Berangkat dari ketiadaan menjadi ada. Maka kesimpulannya ada yang membuat HP ini. Ataukah HP ini akan muncul dengan begitu saja? Pasti ada yang membuat. Maka begitu juga dengan alam semesta ini. Pasti ada yang mengadakan alam semesta ini. Nah, siapa yang mengadakan alam semesta ini? Adalah Allah. Nah. Kemudian hukum yang akal yang kedua adalah mustahil. Mustahil. Contoh mustahil kemarin apa? Hah? Iya, Tuhan lebih dari satu. Itu mustahil. Secara akal sehat mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Karena kalau lebih daripada satu, maka masing-masing Tuhan akan memiliki, karena Tuhan itu memiliki sifat iradah, kehendak. Nah, kalau Tuhan yang satu dengan Tuhan yang dua berbeda kehendaknya, maka bagaimana jadinya? Akan terjadi kehancuran. Maka mustahil secara akal sehat Tuhan itu ada dua. Nah, makanya kita mengimani Allah Maha Esa. Baik. Kemudian contoh yang lain daripada mustahil adalah kemarin mustahil, ya, sesuatu itu ganjil dan genap secara bersamaan. Tidak ada ganjil dan genap secara bersamaan. Pasti entah dia ganjil, entah dia genap. Atau ada bilangan yang ganjil dan genap secara bersamaan. Siapa yang bisa datangkan bilangan yang ganjil dan genap secara bersamaan? Ada? Tidak ada. Mustahil secara akal adanya bilangan yang ganjil dan genap secara bersamaan. Atau benda yang bergerak dan berhenti secara bersamaan. Ada? Bergerak dan berhenti secara bersamaan? Tidak ada. Ya, entah dia bergerak, entah dia berhenti. Nah. Jadi sesuatu yang kontradiksi tidak bisa disatukan. Ya. Jadi sesuatu yang kontradiksi itu tidak bisa disatukan. Ya. Nah. Baik. Masih ada hukum akal lagi? Al-jawaz atau mungkin. Ya. Al-jawaz atau mungkin adalah sesuatu yang bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya. Misalnya apa ya, sekalian? Atau bisa kasih contoh? Apa contohnya kemarin? Al-jawaz ini. Kita manusia ini bergerak. Ya. Kita sebagai manusia bisa bergerak dan bisa tidak bergerak. Ya. Atau keberadaan kita sebagai manusia, ikut sekalian. Keberadaan kita sebagai manusia, apakah wajib atau mustahil? Ataukah al-jawaz? Al-jawaz. Kita sebagai manusia ya bisa ada, bisa tidak ada. Kalau Allah menghendaki kita diciptakan, kalau Allah tidak menghendaki kita tidak diciptakan. Ya. Ya. Kalau contoh yang agak berat kemarin saya kasih apa? Masuknya orang beriman ke dalam surga dan masuknya orang kafir ke dalam neraka. Itu adalah wajib atau mustahil atau jawaz? Itu adalah jawaz. Ya. Itu adalah jawaz. Jika Allah menghendaki bisa saja orang beriman masuk neraka. Ya. Dan bisa kalau Allah menghendaki bisa saja orang kafir masuk ke dalam surga.
Itu secara hukum akal. Namun ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam syariat adalah Allah akan memasukkan hambanya yang beriman ke dalam surga dan hambanya yang kafir ke dalam neraka. Tapi apakah harus demikian? Tidak. Semuanya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala wajib memasukkan kita ke dalam surga? Tidak. Semuanya adalah berawal dari ya, fadilah, al-fadl ya, adalah kelebihan ya, atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, ketika memasukkan kita ke dalam surga. Jadi jangan katakan ya, saya ini sudah pasti masuk ke dalam surga ya. Kalau saya tidak masuk ke dalam surga, berarti Allah salah menempatkan saya. Tak boleh. Kalau antum katakan wajib, Allah wajib memasukkan saya ke dalam surga itu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, itu pengantar kita masuk ke dalam pembahasan syirik. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan syirik. Ya, masih beriman kepada Allah, pembahasan kita beriman kepada Allah. Berkaitan dengan pembahasan syirik ini, ikhwan sekalian, syirik itu yang selama ini kita ketahui ada berapa? Ada dua kan? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu apa? Hah? Konsekuensinya syirik besar? Hah? Apa? Keluar dari Islam. Itu syirik besar. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi apa konsekuensinya kalau syirik kecil? Pertama, lebih besar dosanya dari dosa besar. Kedua, apa? Amalannya tidak diterima. Ya. Contohnya riya. Ya. Seorang itu riya, ya amalannya tidak diterima. Tapi di sini ikhwan sekalian, saya akan berikan satu faedah berkaitan dengan syirik. Pembagian syirik di sini saya akan sebutkan ada 6. Pembagian syirik ada 6. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Syirik yang pertama ikhwan sekalian adalah ada namanya syirik istiqlal. Syirik istiqlal. Apa itu istiqlal? Hah? Ada antum tahu masjid Istiqlal kan? Kata-kata istiqlal itu apa? Merdeka. Itu namanya istiqlal. Artinya independen, tidak terkait dengan sesuatu. Nah, maka syirik yang pertama adalah syirik istiqlal. Apa yang dimaksud dengan syirik istiqlal? Ikut saya lihat. Syirik istiqlal adalah isbatu ilahaini mustaqillaini, menetapkan ada dua Tuhan yang satu berbeda dengan Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua berbeda dengan Tuhan yang satu. Berbeda, jelas ada Tuhan dan duanya berbeda. Ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Ya. Ada yang mengatakan Tuhan cahaya, ada yang mengatakan Tuhan kegelapan. Ya. Katanya Tuhan cahaya itu di atas dan Tuhan kegelapan itu di bawah. Ya. Seperti itu orang Majusi. Ya, orang Majusi itu mengimani. Ya, makanya mereka menganggap bahwa api itu adalah salah satu
Tuhan. Itu adalah Tuhan cahaya. Nah, jadi dia mengimani ada dua Tuhan. Tuhan yang satu beda dengan Tuhan yang kedua, dan Tuhan yang kedua beda dengan Tuhan yang satu. Nah, itu namanya syirik istiqlal. Ya. Yang kedua, ikhwan sekalian, ada namanya syirik tab'id. Tab'id. Ya. Apa itu tab'id? Tab'id itu berasal dari kata ba'd dalam bahasa Arab. Ya. Ba'd itu apa? Sebagian. Ya, sebagian. Apa maksudnya syirik sebagian di sini? Maksud daripada syirik tab'id di sini adalah huwa tarkibul ilahi min aliha. Jadi Tuhan yang satu, ya, Tuhan yang satu itu bagian daripada Tuhan yang lain. Tetap mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu, tapi dia mengatakan Tuhan yang satu itu adalah bagian daripada yang lain. Katanya tiga itu satu, satu itu tiga. Ya. Seperti syiriknya orang-orang Nasrani. Ya. Mereka mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Ya. Tuhan Anak bagian daripada Tuhan Bapa. Ya. 3 in 1, 1 in 3. Ya. Ini sulit diterima oleh akal sehat, ya. Antum kalau bikin teh itu terdiri dari apa, ikhwan sekalian? Ada air, kemudian teh, ada gula. 3 kan? Kalau misalnya air saja, apakah dikatakan teh? Tidak kan? Kalau teh saja, apakah dikatakan teh yang artinya yang diminum itu? Tidak. Kalau tehnya saja. Kalau gulanya saja, apakah dikatakan teh? Tidak. Nah, jadi sulit diterima untuk akal sehat. Mereka katakan Tuhan yang satu ada pada Tuhan yang tiga, tiga yang satu. Ini sulit. Itu teh, air, teh, gula, itu kalau sudah dipisahkan itu bukan teh lagi namanya, atau teh masih teh namanya. Tidak kan? Ada air, ada gula, ada teh, dipisahkan, masing-masing dipisahkan. Apakah tetap namanya teh? Tidak. Nanti dikatakan teh ketika bersatu. Baik, itu syirik yang kedua, syirik tab'id. Ada syirik yang ketiga, namanya syirku takrib. Syirku takrib. Apa itu syirku takrib? Takrib itu, ikhwan sekalian, dari kata qarraba yuqarribu, mendekati, mendekatkan. Takrib, mendekatkan. Nah, di sini syirik takrib adalah huwa ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ilallahi ta'ala zulfa. Jadi yang dimaksud dengan syirik takrib di sini adalah beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi dia beribadah kepada selain Allah yang jelas-jelas bukan Tuhan.
Tujuannya apa? Agar mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, inilah namanya syirik takrib. Syirik takrib ini contohnya bagaimana? Contohnya sebagaimana kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Jadi mereka menyembah berhala dan meyakini bahwa berhala ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi sebagian orang-orang jahiliyah dahulu itu meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah itu Tuhan. Tapi di samping itu mereka beribadah kepada yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini namanya syirku takrib. Ya. Jadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Baik. Sudah berapa? Ada syirik istiqlal, ada syirik tab'id, ada syirik takrib. Sisa berapa? Sisa 3 ya. Nah, yang keempat sekarang adalah namanya syirku taklidin. Syirku taklid. Ya. Saya kira ini lumayan populer ya, kata-kata taklid. Ya. Taklid artinya apa? Fanatik. Ya. Qallada yuqallid. Taklid. Bagaimana syirik taklid ini, sekalian? Syirik taklid ini adalah beribadah kepada selain Allah, ibadatu ghairillahi ta'ala taba'an lil ghair. Itu karena ikut-ikutan. Ya. Perhatikan. Jadi syirik taklid ini adalah syirik yang ikut-ikutan. Dia beribadah kepada selain Allah, tapi dia ikut-ikutan. Ini ada kemiripan dengan tadi syirik takrib. Ya, kepada syirik takrib. Jadi kalau syirik takrib tadi dia beribadah kepada selain Allah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya tadi kita katakan apa? Orang Arab jahiliyah. Tapi jahiliyahnya di sini adalah jahiliyah yang awal-awal. Ya, jadi ada orang kufar atau orang-orang jahiliyah ya. Orang-orang jahiliyah dahulu itu ada namanya, ada senior, ada junior juga. Ya. Ada seniornya, ada juniornya. Nah, kalau seniornya itulah syirik takrib. Ya, kalau ditanya kenapa beribadah kepada selain Allah, maka jawabannya apa? Nah, liqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Walladzina ittakhadhu apa namanya? Kata mereka, wa ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, dalam surah Az-Zumar. Jadi mereka itu tidak mengatakan kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini jawaban orang jahiliyah yang senior, yang awal-awal. Yang junior inilah syirik taklid. Ya, jadi orang Arab jahiliyah dahulu itu kalau dikatakan ya didakwahi oleh para nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak syirik, ya jawaban mereka apa? Ya inilah yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Berarti mereka itu taklidnya karena mereka itu syirik karena taklid, karena ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan
senior mereka dari Arab jahili. Baik, nah itu ikhwas sekalian, syirik taklid, beribadah kepada selain Allah karena taba'an lil ghaib, karena mengikuti orang lain. Itu yang keberapa? 4. Yang kelima yang kelima adalah wasyirku asbab, syirik asbab. Apa itu syirik asbab, ikhwas sekalian? Syirik asbab di sini adalah menyandarkan pengaruh, ya, menyandarkan pengaruh kepada sebab yang biasa terjadi. Antum tahu hukum sebab akibat? Apa istilahnya hukum sebab akibat? Hah? Kausalitas ya. Nah, itu namanya sebab akibat. Baik. Contohnya apa? Adanya terjadinya kebakaran disebabkan apa? Adanya api kan? Iya. Ada membakar karena ada api. Ada panas karena ada matahari. Itu kan hukum sebab akibat kan? Nah, sekarang saya tanya pada antum, apa yang menjadikan terbakar? Api? Apakah selamanya demikian? Apakah antum mengimani bahwa api itulah yang sendirinya menakdirkan terbakar? Hah? Kalau antum katakan pokoknya ya, api itulah sendiri yang menciptakan bakar itu. Api makhluk atau bukan makhluk? Makhluk kan? Terbakar itu, kejadian terbakar itu makhluk apa bukan? Makhluk juga kan? Nah, apakah antum mengimani, mempercayai bahwa kejadian kebakaran itu diciptakan oleh api? Api yang menciptakannya. Kalau antum meyakini demikian, bahwa yang menciptakan kebakaran itu adalah api itu sendiri, berarti itu termasuk syirik asbab. Paham? Karena dia telah menganggap api itu sebagai pencipta. Paham? Atau yang lebih sederhana, antara obat dan sehat. Obat dan sehat. Secara hukum kausalitas, orang sehat karena minum obat kan? Orang sehat karena minum obat. Nah sekarang, yang menciptakan sehat itu sendiri apakah obat? Tidak kan? Yang menciptakan sehat itu adalah Allah. Itu adalah makhluk. Obat itu juga adalah makhluk. Kedua-duanya sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan, menjadikan obat itu sebagai
sebab seseorang itu sehat. Allah menciptakan api itu sebagai sebab terjadinya kebakaran. Paham? Iya. Nah, ini ikhwas sekalian, ada kaitannya. Nah, disinilah pentingnya. Ada kaitannya dengan hukum adi. Hukum adi. Ya. Berarti adanya api dengan adanya kebakaran itu hubungan antara ada dengan ada, kan? Ya. Hubungan antara ada dengan ada. Tidak ada api, tidak ada kebakaran, hubungannya adalah hubungan antara tidak ada dengan tidak ada. Adanya api dengan tidak adanya kebakaran, adanya api dengan tidak padam, ya. Apa lawan kebakaran? Padam, kan? Ya, padam. Adanya api dengan tidak adanya padam adalah hubungan antara ada dengan tidak ada. Kemudian tidak adanya api dengan adanya padam adalah hubungan antara tidak ada dengan ada. Sudah connect antum? Nah, itu adalah hukum kebiasaan, ikhwas sekalian. Apakah selamanya seperti itu? Apakah selamanya seperti itu? Tidak. Itu hanya kebiasaan saja. Kita katakan kebiasaan karena sudah terjadi lebih dari satu kali. Sudah terjadi lebih daripada satu kali. Nah, sekarang ikhwas sekalian, syirik asbab ini, siapa yang terjatuh dalam syirik asbab ini? Siapa yang terjatuh dalam syirik asbab ini, ikhwas sekalian? Siapa yang terjatuh dalam syirik asbab ini? Di antara yang terjatuh dalam syirik asbab ini adalah sebagaimana syiriknya orang-orang filsafat Yunani, ya. Orang-orang filsafat. Nah, artinya mereka meyakini, ada yang mengatakan mereka ini falasifah atau tobaiin, ya. At-tobaiin. Nah, jadi mereka itu menuhankan sebab. Ya. Sebab itulah yang menciptakan sesuatu. Ya, terjadi kebakaran karena ada api. Api itulah yang menciptakan kebakaran itu, ya. Dan seperti itu orang-orang ilmuwan dahulu itu, kan? Makanya jangan heran kalau ada orang-orang ilmuwan itu bukannya beriman, justru tidak meyakini adanya Tuhan, justru jadi ateis, ya. Mereka itu ya mengimani ya sifatnya materi saja. Jadi mereka itu mengimani karena ya mereka meyakini bahwa sesuatu itu memberikan pengaruh secara tersendiri, padahal tidak. Kita mengimani, ikhwas sekalian, tadi kan kita katakan api itu diantara kebakaran itu yang diantara yang menyebabkan kebakaran adalah api, kan? Ya, api. Nah, itu secara hukum adat
ya, hukum kebiasaan seperti itu. Tapi apakah selamanya seperti itu, Pak sekalian? Tidak. Kalau Allah menghendaki bisa terjadi api tidak membakar. Contohnya apa? Nabi Ibrahim dibakar. Tapi apakah terbakar? Tidak. Ya. Justru bahkan ya dikatakan kepada api itu kuni bardan wasalama, dijadikan dingin api itu. Padahal tidak biasanya api itu dingin kan? Ya, bahkan dikhawatirkan terlalu dingin, makanya dikatakan wasalaman, artinya memberikan keselamatan. Karena kalau terlalu dingin juga bahaya Nabi Ibrahim. Ya. Artinya hukum kausalitas itu, ikhwas sekalian, itu adalah hukum adat kebiasaan saja. Dia tidak masuk dalam wajib dan tidak masuk dalam mustahil. Dia masuk dalam apa? Mungkin atau al-jawaz. Paham? Antum harus ya, apalagi antum orang-orang ilmuwan seperti antum ya. Antum harus meyakini hal seperti ini. Ya, jangan sampai mengimani materi itu punya kekuatan secara khusus yang dia ciptakan ya. Api itu sifatnya membakar, yaitu karena Allah yang menjadikan api itu sifatnya membakar. Tapi apakah selamanya api itu akan membakar? Tidak. Kalau Allah tidak menghendaki dia membakar, maka tidak membakar. Ya. Sifat es itu apa? Dingin. Tapi apakah selamanya dingin? Tidak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sifat dingin daripada es itu, maka es itu akan tidak menjadi dingin. Ya. Nah, paham ikhwas sekalian? Ya. Sudah berapa? Sudah 5. Nah, sekarang syirik agrad. Ini syirik yang keberapa? Syirik 6. Yaitu syirik agrad. Agrad itu apa? Dari kata garad. Garad itu tujuan. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah dia mengamalkan sesuatu tujuannya untuk selain Allah. Ya. Dia melakukan sesuatu tujuannya apa? Selain Allah. Maka ya yang jatuh ke dalam syirik yang keenam ini seperti orang-orang yang melakukan perbuatan riya, ya, agar ingin dilihat, agar ingin disebut, agar ingin terkenal dan seterusnya, melakukan ibadah untuk selain Allah. Tujuannya dari segi tujuan, ya. Baik, maka itulah ikhwas sekalian 6 jenis syirik, ya. Syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik takrib, syirik taklid, syirik asbab, dan syirik al-gharad. Ya. Nah, sekarang ikhwas sekalian, terakhir ya. Apa hukum dari syirik-syirik tadi? Apa hukumnya dari segi hukum? Maka ikhwas sekalian, 4 yang pertama yang mana? 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 itu syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik takrib, dan syirik taklid itu adalah hukumnya kufur. Ya. Pelakunya adalah kafir, dan ini menurut ijma, kesepakatan ulama. Ya. Sepakat. Jadi orang yang meyakini Allah itu ada 2, ya. Tuhan yang satu beda dengan Tuhan yang 2. 2 beda dengan yang 1. Maka itu adalah syirik. Jelas. Atau mengatakan bahwa Allah itu ya Tuhan itu tersusun, ya. Tersusun, ada bapak, ada anak, ya. 3 in 1, ya. Misalnya. Maka itu adalah termasuk syirik tab'id dan
itu adalah kafir. Kemudian takrib, ya, beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah juga adalah kafir. Orang-orang jahiliyah yang senior, atau syiriknya ikut-ikutan, maka itu adalah syirik ibadah yang adalah syirik, ya, ibadahnya para jahiliyah yang junior. Paham? Nah, jadi 4 pertama ini 1, 2, 3, 4 ya, itu adalah kafir secara ijma. Sedangkan yang keenam, apa yang keenam tadi? Syirik agrad, ya, seperti apa? Riya. Ya, dia beramal, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, tapi dia beramal kepada untuk, ya, selain Allah. Ingin dikata, ingin dikenal dan seterusnya. Maka yang keenam ini ikhwas sekalian adalah maksiat. Ini adalah maksiat. Ya. Dan dia pelakunya tidak kafir. Ya, walaupun kalau kita katakan dia adalah syirik kecil, ya, tapi di sini kita lebih jelas kita adalah syirik agrad. Apakah dikafirkan? Tidak. Pelakunya tidak kafir. Dan ini disepakati juga oleh ulama bahwa pelaku riya itu tidak kafir. Sedangkan yang perlu dirinci adalah yang kelima, ikhwas sekalian. Apa yang kelima tadi? Syirik asbab, ya. Syirik asbab ini. Inilah yang kemudian dirinci. Nah, tadi kan yang ini kan adalah hukum kausalitas, ya, yang mengatakan bahwa ada sebab akibat. Sebab akibat. Nah, kita rinci seperti ini. Kalau seseorang itu mengatakan, ya, bahwa sebab itu secara sendiri menciptakan apakah istilahnya, pengaruhnya, ya, menciptakan pengaruhnya. Jadi sebab itu menciptakan pengaruhnya sendiri. Api itu menciptakan pengaruh membakarnya sendiri sehingga sesuatu itu bisa membakar. Maka orang yang meyakini seperti ini adalah kafir secara ijma. Kalau ada orang mengatakan saya meyakini, saya mengimani bahwa obat itu sendiri yang menciptakan kesehatan, kafir. Saya meyakini, misalnya dia katakan saya meyakini es itu, ya, yang menciptakan sendiri rasa dingin, maka kita katakan kufur. Kalau ada yang mengatakan tidak ada air, ya, lawas. Kalau ada yang mengatakan bahwa air itu menciptakan rasa dahaga itu sendiri, ya, perhatikan. Kalau orang minum air, maka akibatnya apa? Hukum kebiasaannya apa? Kalau orang minum air, maka hilang dahaga, kan? Iya. Nah, ini isyarat kepada panitia bahwa pemateri lagi haus, lawas. Enggak. Ini bercanda saja. Jadi air itu menghilangkan dahaga. Itu hukum kebiasaan, kan? Tapi ketika seorang itu meyakini bahwa dia meyakini bahwa air itu sendiri yang menciptakan atau menciptakan rasa hilang dahaga, ya, maka itu bisa kufur. Air ada makhluk dan menghilangkan rasa dahaga juga adalah makhluk, ya. Dan tidak selamanya harus demikian. Itu adalah perkara yang mungkin, perkara yang jawaz. Orang minum bisa saja hilang dahaganya, bisa saja tidak. Ketika orang minum
maka Allah menciptakan rasa dahaga itu hilang. Allah menakdirkan rasa dahaga itu hilang. Tapi kalau Allah menghendaki, maka tidak hilang rasa dahaganya, kan? Bisa jadi. Jadi dia itu adalah dua ciptaan Allah. Menciptakan air itu sendiri dan menciptakan hilangnya rasa dahaga itu sendiri. Allah menciptakan api itu sendiri dan Allah juga menciptakan membakar itu tersendiri. Dan dia itu adalah perkara yang hukum akalnya adalah jawaz, ya, bukan wajib dan juga bukan mustahil. Paham? Nah, jadi ketika seseorang itu meyakini bahwa sebab, ya, yang biasa terjadi itu adalah menciptakan pengaruhnya secara sendiri, secara independen, maka itu bisa mengakibatkan pelakunya kafir, dan ini disepakati juga oleh ulama. Tapi kalau dia mengatakan seperti ini, bahwa pengaruh yang ada dalam sebab itu, ya, mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi Allah memberikan kekuatan terhadap sebab itu. Allah memberikan kekuatan terhadap sebab itu untuk memberikan pengaruh, ya. Perhatikan baik-baik, ya, kata-kata saya. Allah menitipkan kekuatan kepada sebab, dan sebab itu kemudian memberikan pengaruh. Jadi sebab itu tidak menciptakan pengaruh itu secara sendiri, tapi dengan kekuatan dari Allah, ya. Dia meyakini bahwa sebab, misalnya api itu, ya. Jadi dia misalnya meyakini bahwa api itu mendapat kekuatan dari Allah sehingga dia bisa membakar, ya. Paham? Nah, orang yang mengatakan seperti ini, kawan sekalian, dia adalah fasik mubtadi'. Dia adalah fasik, berdosa, dan mubtadi', orang yang mengada-adakan, ya. Nah, apakah dikafirkan orang seperti ini, kawan sekalian? Nah, ini orang yang kedua ini, orang yang mengatakan seperti ini, ada khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama kekufuran orang yang seperti ini. Dia mengatakan bahwa api itu Allah menitipkan apa? Kekuatan pada api itu, dan api itu sendiri yang menciptakan membakar, menciptakan pengaruh membakar. Jadi dia, api itu punya kekuatan itu titipan dari Allah, ya. Dan sehingga api itu kemudian mengeluarkan pengaruhnya sendiri berdasarkan kekuatan itu. Paham sekarang? Nah, ini juga keyakinan tidak boleh. Jadi keyakinan yang harus bagaimana? Yang boleh bagaimana? Keyakinannya yang boleh adalah kita harus meyakini bahwa sebab itu ketika memberikan pengaruh murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengaruh, dan dia adalah murni sebagai sebab saja, dan yang memberikan pengaruh adalah murni Allah Subhanahu wa taala, bukan, ya, seperti tadi. Jadi jangan sampai kita meyakini sebab itu menciptakan pengaruhnya sendiri, atau jangan kita meyakini sesuatu itu, ya, menciptakan pengaruhnya dengan titipan kekuatan dari Allah. Tidak. Yang boleh, yang harus kita yakini adalah sebab itu memberikan pengaruh murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dia murni sebab,
dan pengaruhnya juga murni adalah dari Allah. Paham? Dia adalah sebab yang merupakan ciptaan Allah dan pengaruhnya juga adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya kalian? Nah, itulah bentuk-bentuk syirik yang 6 beserta dengan hukum-hukumnya. Nah, sekiranya cukup ikhwan sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekira cukup berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, dan pekan depan insyaallah ya kita masuk dalam rukun iman yang lain ya. Kita sudah selesai daripada rukun iman pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Zatnya ada, bukan sesuatu yang tidak ada, dan keberadaan Allah itu bukan sebagaimana materi yang punya size ya, yang punya ya seperti materi, sifat-sifat materi. Yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala zatnya bukan materi, bukan susunan partikel ya, atom dan seterusnya, tidak. Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa, pokoknya tidak serupa, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala punya zat, punya sifat, dan punya af'al ya, perbuatan yang esa ya, tidak ada yang menyamai. Dan kita juga menghindari perbuatan-perbuatan syirik ya, semua jenis syirik yang telah kita sebutkan, yang ada 6 tadi ya, terlepas dari hukum-hukumnya, yang jelasnya kita menghindari semua jenis syirik itu. Nah, sisa waktu kalau ada yang mau gunakan untuk bertanya, nah, silakan. Fadhil. Apakah termasuk syirik agora jika situasinya seperti kami melakukan sesuatu, misal menjual untuk mendapatkan uang, apakah itu termasuk dari syirik atau tidak sah? Atau kita membuat tujuan misalnya kami berjual karena Allah SWT, apa kita termasuk menjual untuk mendapatkan keuntungan? Menjual untuk mendapatkan atau misalnya kami belajar untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Belajar untuk mendapatkan ilmu. Nah, apakah itu adalah kesyirikan? Bukan kesyirikan. Itu adalah pertama, apa hukum tujuannya tadi? Kalau dibawa ke dalam hukum syar'i, mencari keuntungan, itu masuk dalam hukum syar'i tadi. Itu apa hukumnya? Kan hukum syar'i ada 5 tingkatan kan? Nah, itu hukumnya apa kalau dibawa ke situ? Dia adalah mubah kan? Dia perkara mubah. Jual beli itu hukumnya mubah. Belajar juga. Kalau belajar justru tergantung dari segi ilmunya. Belajar itu macam-macam ya sekalian. Ada belajar yang wajib, ada belajar yang sunnah, ada belajar yang makruh, ada belajar yang haram, ada belajar yang kafir. Ya. Belajar ilmu sihir misalnya, hukumnya haram. Ya. Belajar dalam hal-hal yang merupakan kewajiban kita. Antum diwajibkan apa? Salat kan? Diwajibkan puasa, diwajibkan zakat dan seterusnya. Mempelajari itu semua hukumnya apa? Wajib juga kan? Jadi tergantung. Ilmu kedokteran misalnya. Atau antum ilmu apa di sini? Antum jurusan apa? Teknik kimia. Nah, belajar teknik kimia, apa hukumnya? Dia adalah wajib kifayah. Dia adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa? Jika dilakukan oleh sebagian, maka gugur
gugur kewajiban yang lain. Itu namanya wajib kifayah. Artinya ketika semua orang muslim meninggalkan ilmu itu, ya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang tahu ilmu itu, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, maka semua orang berdosa. Nah, keberadaan antum di situ antum harus syukuri. Antum telah menggugurkan kewajiban atas umat ini, maka manfaatkan. Ya, istilahnya antum ini adalah duta umat. Manfaatkan. Ya, kepercayaan umat terhadap antum itu jangan disia-siakan. Maka niatkan ibadah. Jadi bukan cuma belajar ilmu syar'i, bahasa Arab dan seterusnya yang merupakan sumber pahala. Dan antum bisa niatkan apa yang antum lakukan itu dan akan mendapat pahala. Nah, ada yang lain? Silakan. Malam. Pertanyaannya, bagaimana kirimkan amalan yang seperti ini dibandingkan dengan amalan yang memang dihukumi dasar sebagai amalan yang sunnah? Misalnya? Contohnya tadi, bagaimana membandingkannya dibul untuk sholat yang mulai dan yang sholat yang mulai dari sebelum. Hukum tidur, hukum asalnya apa? Mubah kan? Nah, maka ketika diniatkan sebagai bentuk ibadah, maka akan mendapat pahala. Sama dengan makan, minum. Makan minum hukumnya apa? Mubah. Ya, tapi kalau dia niatkan makan itu agar kuat beribadah, maka dia akan mendapat pahala. Semuanya bergantung daripada niat. Ya, jadi dengan niat bisa saja amalan kecil menjadi besar. Dan bisa karena niat amalan besar menjadi kecil, tergantung niatnya. Ya. Ada yang lain? Pertanyaan? Silakan. Ya. Jika kami menjadikan misal seperti ikhwah dapat mengangkat meja dengan kekuatan atau dengan fisik yang kuat, dan itu kebebannya berasal dari Allah, itu sama dengan yang tadi, Ustaz? Iya. Jadi dia mengangkat barang, ya, dan dia sendiri harus mengakui bahwa kekuatan saya ini bukan ciptaan diri saya. Ya. Jadi berpindahnya barang itu disebabkan oleh dirinya karena dia mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan itu, ya, apakah dari dirinya sendiri? Tidak. Yang berikan kekuatan itu adalah Allah. Ya. Artinya ikhwas sekalian, misalnya ya, saya menggerakkan tangan saya ini, kehendak saya menggerakkan, dan saya ketika menggerakkan, Allah menciptakan gerakan itu. Ya, Allah menciptakan gerakan itu. Ya. Kira-kira paham? Jadi semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi apakah kita tidak punya usaha? Ada. Kita punya usaha. Tapi setiap usaha kita adalah ciptaan Allah. Mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu orang yang bermaksiat gimana, Ustaz? Orang yang bermaksiat gimana?
Itu juga ada ciptaan Allah. Nah, cuma masalahnya apakah Allah menghendaki hal yang seperti itu? Tidak. Allah tidak menghendaki. Allah menakdirkannya terjadi. Dan Allah memberikan pilihan terhadap orang itu. Dan orang itu bisa memilih antara melakukan maksiat atau tidak, kan? Terserah dia mau pilih yang mana. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dan setiap yang dia kehendaki, Allah menciptakannya. Dia berhasil melakukan suatu maksiat karena Allah menakdirkan seperti itu. Tapi apakah itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Ini pembahasan tentang takdir sebetulnya. Pembahasan tentang takdir. Baik, sekiranya cukup ya. Dari akhwat ada pertanyaan? Ada? Atau dari Zoom? Nah, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Ya, saya kira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.